Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita coba mengupas secara tuntas terkait dengan KPR syariah, atau pertanyaannya, adakah KPR atau kredit perumahan rakyat yang sesuai dengan syariah. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang KPR konvensional yang hukumnya haram di dalam Islam karena tidak memenuhi akad-akad yang dijelaskan di dalam syariat Islam. Nah, kalau kemudian KPR yang konvensional tidak diperbolehkan, adakah kemudian transaksi KPR atau kepemilikan rumah secara kredit yang sesuai dengan syariah? Dewasa ini biasanya ketika terjadi penjualan atau skema kredit perumahan secara syariah, biasanya melibatkan lembaga keuangan syariah atau boleh dikatakan bank syariah, di mana bank syariah menjadi pihak yang kemudian menjual perumahan syariah ini atau menjual KPR syariah ini. Nah, untuk melihat apakah transaksinya sesuai atau tidak, maka ada hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan. Yang pertama yang harus diperhatikan bagi nasabah atau kaum muslimin yang hendak membeli rumah secara kredit melalui program KPR syariah ini, ya, ketika ingin membeli rumah harus dipastikan terlebih dahulu bahwa rumah yang dijual oleh bank syariah itu sudah dimiliki oleh bank syariah terlebih dahulu. Artinya rumah itu dibeli oleh bank syariah kepada developer atau pengembang terlebih dahulu, baru kemudian nanti ditransaksikan kepada nasabah. Maka kalau kemudian bank syariah dalam hal ini menjual rumah kepada nasabah, tapi kemudian rumah itu belum dibeli atau belum dimiliki oleh bank syariah, maka transaksi seperti ini tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam karena melanggar dari larangan dari Nabi SAW, di mana Nabi SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Janganlah kamu jual apa-apa yang kemudian belum kamu miliki. Maka ketika bank syariah menjual rumah yang belum dia miliki atau belum dia beli kepada developer atau pengembang, maka ini hukumnya adalah haram. Nah, kalau kemudian bank syariah belum membeli, atau biasanya skemanya juga biasanya menggunakan akad tambahan yang biasa kita kenal dengan akad wakalah, ya, di mana bank mewakilkan kepada nasabahnya untuk membeli rumah kepada developer. Akad wakalah ini sebenarnya boleh, tidak ada masalahnya di dalam Islam karena ini hanya akad perwakilan, di mana bank kemudian mewakilkan kepada nasabahnya untuk membeli rumah kepada developer. Namun yang harus dicatat di sini dalam akad wakalah, ya, ini hanya terjadi perwakilan antara bank kepada nasabah, belum terjadi transaksi jual beli rumah. Ya, maka dalam akad wakalah ini bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan transaksi jual beli dengan developer atas nama bank. Ya, maka kalau kemudian akad wakalah ini dilakukan boleh, asalkan kemudian tidak diikuti oleh akad-akad yang lain atau tidak diikuti oleh akad murabahah. Artinya wakalahnya dilakukan lebih dulu, maka kemudian nasabah, ya, setelah mendapat uang dari bank membeli rumah itu kepada developer. Setelah dibeli kepada developer, maka bukti-bukti kepemilikan itu kemudian diserahkan kepada bank selaku pihak yang mewakilkan. Nah, dalam akad wakalah ini yang perlu dicatat bahwa posisi nasabah bukan posisi orang yang membeli rumah kemudian langsung dimiliki. Tapi nasabah di dalam akad wakalah hanya mewakili bank untuk membeli rumah kepada developer. Maka dalam akad wakalah ini yang harus dipastikan bahwa pembelian rumah itu harus atas nama bank, tidak boleh atas nama nasabah. Maka kalau dilakukan atas nama nasabah, maka pada hakikatnya bukan akad wakalah. Ya, maka itu hakikatnya adalah akad jual beli langsung. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam akad wakalah sehingga jangan sampai terjadi, ya, akad wakalah yang ditandatangani itu justru kemudian yang membeli rumah adalah atas nama nasabah. Kalau atas nasabah, maka kemudian akadnya menjadi tidak sah.
Ya, maka ketika kita membeli rumah KPR syariah melalui lembaga perbankan atau bank syariah, maka harus dipastikan dalam jual beli ini nasabah tidak boleh kemudian menerima dalam bentuk uang. Ya, karena di dalam akad murabaha atau